Terima kasih buat hari ini, haleluya. Pujilah kami mohon puja syukur semua. Haleluya. Bapa kau sungguh luar biasa. Kita akan puja Bapa sungguh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, terima kasih. Bapa, ku terima kasih berkat-Mu hari ini yang tersedia bagi semua. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih. Habis-habisnya kasih dan kasih dan rahmat-Mu atas kami, Tuhan. Oh, selalu baru dan tak pernah, amin, terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di
sama-sama katakan ku naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Halalama shekara lama ya lama ya lama ya lama shekara lama ya lama ya lama ya lama shek. Halama ya lama lama shekira lama shekara lama shek. Kasih dan sayang-Mu atas kami. Oh, haleluya. Selalu baru dan Kau pernah berubah, Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Oh haleluya. Bagimu pujian, bagimu sembah, bagimu syukur, bagimu pengakuan. Engkau layak dipuji, disembah, diagungkan. Haleluya. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan. Allah yang ada dan sudah ada yang akan datang. Segala yang bernapas memuji-Mu, segala yang bernyawa menyembah-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Halalama kasyik karalama kasyik. Halalama yana nama yana nama syik kiralama kasyik. Haleluya. 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 Mari sama-sama kita naikkan syukur hadapan Tuhan. Berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Amin. Ku naikkan syukur ini Tuhan. Ku naikkan pujianku. Haleluya. Kau luar biasa bagiku. Engkau Tuhan Yesus. Haleluya keshikarela ilagas. Ora nama ya la 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 la. Ku naikkan syukurku. Engkau yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kau yang tiada taranya. Virala maka seki karada boshu. Haleluya. Oh. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapak, Engkau sungguh baik. Amin.
Bapa, yes, amin Yesus. Engkau sungguh baik, amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapakku berterima kasih. Bapa, amin. Ku berterima kasih, amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, amin. Buat hari yang Kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku, amin, amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, amin. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi hari lepas hari atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena sungguh penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib dan luar biasa atas hidup kami dan keluarga kami. Atas hidup jemaat Tuhan, gereja Tuhan, atas hidup kota kami, bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh melihat sungguh Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan melimpah-limpah Tuhan atas bangsa, atas kota, atas keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh menikmati Tuhan hari ini. Kami boleh menikmati Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian, syukur, sembah, pengagungan kami. Karena sungguh Engkau Allah kami yang besar, Tuhan kami yang luar biasa. Dahsyat Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Tuhan yang mengurapi kami dengan pujian-pujian baru. Pujian-pujian yang luar biasa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau disenangkan, Engkau disukakan, Engkau bertata atas pujian dan penyembahan. Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah bekerja leluasa di tengah-tengah. Roh Kudus Tuhan bekerja leluasa di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi maksud hati Tuhan, apa yang sungguh Tuhan rindukan, sampaikan atas kami Tuhan. Sampaikan dengan leluasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya sungguh Tuhan Engkau Allah berperkara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang cinta Tuhan katakan. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kasih salam dulu kiri kanannya. Salam. Tuhan Yesus baik dan sungguh-sungguh luar biasa baik gitu ya, melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa atas hidup kita hari lepas hari. Dan kita mau mengangkat syukur kita, segala puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu di gereja maupun yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ada dari Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini atau minggu yang kemarin, dipersilakan. Siska mau maju nih? Ada Bapak Ibu yang di rumah? Sorry, izin ganti masker puasa. Kalau belum ada, saya undang lagi bangkit berdiri. Saya ingat
ada satu firman Tuhan bilang begini, berbahagialah, bersukacitalah, salah. Bersukacitalah, sekali lagi aku katakan kepadamu, Rasul Paulus bilang itu, bersukacitalah. Itu tanda seru, itu perintah gitu ya. Kalau anak-anak bahasa Indonesia bilang, itu perintah. Bersukacitalah gitu ya. Jadi tidak ada pilihan lain selain bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan kepadamu, Rasul Paulus tulis begitu, bersukacitalah gitu ya. Jadi setiap kita, apapun kondisi kita, keadaan kita, apapun yang kita alami, kita harus bersukacita karena Tuhan kita yang memerintahkan gitu ya, bahwa kita harus bersukacita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari bersorak-sorai, kita angkat pujian bersorak-sorai gitu. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Oh, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Musuh dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Oleh kuasa darahnya, kita Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berkemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Amin, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan di hidup kami dimenangkan. Kami dimenangkan, kami lebih daripada memenang. Karena kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan hari lepas hari kami akan dibawa Tuhan pada rencana Tuhan. Haleluya. Kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin.
Terima kasih, kami punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Amin. Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapinya atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bangga. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Tuhan yang menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang di sorga Tuhan yang menguasai semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Dan sanggup menggenapi percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayakan kuasa-Nya. Terima kemenangan. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Gak ada yang mustahil bagi-Mu. Dasar ajaib Engkau Tuhan. Hari lepas hari. Kami menang karena-Mu. Kami boleh malanaka syikari. Kemalama syikara lama she. Kami boleh melihat janji-Mu digenapi Tuhan. Rencana-Mu jadi di tempat demi tempat. Yang Tuhan bawa kami. Kemenangan terjadi. Kelepasan terjadi. Tuhan. Banyak hati datang padamu
Oh Yesus, kami percaya ya. Haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Saya serahkan kepada hambanya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Rabashete kinakiara lanamu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Jemaat Tuhan, waktu Tuhan Yesus lahir, dia diperkenalkan dengan nama Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Makna yang lain dari Immanuel, Allah beserta kita, itu artinya Allah berpihak pada kita, pada umatnya. Jadi saudara-saudaraku jemaat Tuhan, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, ada Tuhan yang menjadi bagianmu. Tadi katakan lagu, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan berpihak kepadaku. Bahkan sekalipun seolah-olah engkau tidak memiliki apapun yang ada di dunia ini, tapi engkau memiliki Tuhan Yesus. Dan itu cukup, itu lebih daripada segala sesuatunya. Apapun permasalahan, apapun yang engkau hadapi, seolah-olah engkau bagi dunia engkau kalah, engkau terpuruk, tetapi engkau punya Yesus yang dahsyat itu. Dan itu melebihi segalanya. Itulah Immanuel. Itulah Yesus Kristus. Allah yang beserta kita. Allah yang ada pada pihak kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan Rabashekiralanamu darimu. Ku terima sekarang, ku terima Rabasheketekinakiaralanamu kemenangan dari. Ku terima sekarang Rabasheketekinakiaralanamu. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Haleluya, berikan kemuliaan dan sorak-sorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah kami, Allah yang Maha Kudus, yang dahsyat Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan, Bapa di surga. Lebih daripada apa yang dapat kami bayangkan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, lawatan Tuhan dahsyat
Luar biasa penyataan-penyataanmu ajaib Tuhan bagi kami Tuhan. Saat kami bersekutu di dalam nama-Mu ya Tuhan, saat kami menanti-nantikan suara-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Engkau bekerja Tuhan dengan dahsyat Tuhan, melawat semua kami Tuhan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau singkapkan isi hati-Mu, Engkau singkapkan Tuhan firman-Mu, tidak ada yang terselubung bagi umat-Mu ya Tuhan, bagi calon mempelai Kristus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan yang lawat, mari Tuhan urapi dan lindungi, berikan hikmat yang daripada Tuhan, kuasai hamba sepenuhnya. Demikian juga semua kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara Kristus, kami mau dengar suara-Mu ya Allah Bapa kami. Tolong kami ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk semua jaringan yang kami pakai, internet, listrik, semuanya berfungsi dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya di sekre kita ini ada TG Jahawen Biti. Jahawen ya. Bujur ya, bukan Jahawen. Telu melai apa ini baun. Nah, telu melai pendak gitu ya. Likut ya, bukan likut ya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam satu minggu ini ya saya ada beberapa kali sharing firman Tuhan baik dalam Komsel. Ada satu ayat yang selalu muncul cuman saya nggak siapin itu di slide ya. Itu tentang iman dan kemurnian hati. Iman dan kemurnian hati. Dan situ bertumbuh bersama-sama. Biarlah kita menjaga kemurnian hati kita. Sebab ada di situ ya, mohon maaf saya nggak hafal ayatnya. Ada beberapa orang yang karena tidak menjaga kemurnian hatinya, maka terkandaslah imannya. Waduh, padahal tadi kita naikkan pujian dengan iman gitu ya, kita memperoleh kemenangan-kemenangan itu. Dengan iman, Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakan berkat rohani bagi kita. Sudah sempurna, selesai. Waktu Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Sudah selesai semua berkat rohani bagi kita. Dia nggak berutang. Cuma kita mau mengubahkan berkat rohani itu untuk kehidupan kita hari-hari ini, itu perlu iman. Itu kesembuhan, kekuatan, berkat apa semua perlu iman. Nah, kalau sudah kandas iman, waduh, enggak dibilang binasa, tapi waduh, enggak efektif jadinya kita hidup di dunia ini sebagai saksi Kristus. Jadi jaga kemurnian hati. Misalnya, ya kalau bicara kemurnian kan sekalipun tertutupi, tapi kita harus, saya pakai masker ini, nggak ada yang lihat mulut saya lagi cemberut atau lagi senyum gitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang di Zoom gitu ya, salah satu tips kecuali di rumah pakai wifi gitu ya, saya yang bayarnya sebulan. Kalau misalnya harus bayar pakai kuota, memang mungkin disarankan tidak usah tampilkan video. Tapi jangan karena tidak menampilkan video, lagi ibadah kamu bisa seenaknya di rumah. Jaga kemurnian hati, Bapak Ibu Saudaraku. Semoga selama kita pandemi hampir 2 tahun ini, kita dibentuk di situ juga ya, dalam kemurnian hati. Bukan jemaat Tuhan kok jadi kalau ibadah hadir karena diperhatikan, terus dilihat, terus jaga, duduk, dengar. Tapi kalau karena ya udah matikan aja video kan ya, terus bisa baring-baring atau apa. Mudah-mudahan selama 2 tahun pandemi itu mendewasakan saya dan engkau saudaraku. Tidak perlu diawasi, tapi kita bilang, oh saya mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan ya. Dalam ini saya percaya gitu ya. Semua yang di rumah itu luar biasa sedang antusias mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Jadi ada ya baik di kemarin di Komsel Profesi, juga di mahasiswa, ya teringat akan hal itu, termasuk juga di PA Keluarga tadi malam diingatkan. Jadi jangan sampai kandas iman gara-gara ada ketidakmurnian yang saya simpan di dalam hati ini, juga di hati saudara-saudaraku gitu ya. Itu bicara tentang sesuatu yang ya nggak kelihatan bagi orang lain, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Oke, puji Tuhan. Itu prolog. Prolog. Ya, kita mau belajar satu hal tentang tertanam dan bertumbuh. Hal ini juga berbicara tentang pemuritan gitu ya. Jadi tertanam dan bertumbuh. Perkara ini juga nyambung dengan apa yang menjadi topik di KD Bandung, tetapi juga apa yang sedang ditekankan dalam hari-hari ini selama kita bersekutu, berkomunitas.
puji Tuhan. Andre Bulat tampilkan yang only. Oh iya, puji Tuhan. Oke, ini. Ya, tertanam dan bertumbuh. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai 16. Silakan next, Andre. Mazmur 92 ayat 13 dan 16. Bolehlah satu orang di rumah yang membaca buat kita, silakan. Adakah? Tadi ada Nova Sianturi. Woy, kalau berkenan boleh baca buat kita, Denova. Bisa? Kalau belum siap, Karika atau Katina boleh baca buat kita Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ya Bang. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar dan bertunas seperti soalnya enggak bawa Alkitab ini cari ya. Ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu Guru bahasa Indonesia kita. Gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih Karika. Ya, ini ya Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 tadi. Jadi orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara. Jadi orang benar, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita benar bukan karena di mata manusia, tetapi benar Tuhan yang melihat isi hati saya dan engkau. Demikian bicara juga tentang kemurnian hati. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Ini menggambarkan bagaimana rancangan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan sudah rancang bahwa namanya juga tumbuhan kalau bahasa Indonesia ya, tumbuh. Kecuali apa? Kalau kecuali bukan tumbuhan, apa misalnya ya? Mandekan atau apa gitu ya, mandek enggak mandek. Ini tumbuhan tumbuh gitu ya. Waktu Tuhan ciptakan benih, waktu Tuhan ciptakan tumbuhan, memang rencananya itu untuk bertumbuh. Demikian juga saya dan engkau. Ya, waktu Tuhan ciptakan manusia dari bayi memang dirancang untuk bertumbuh, dan bukan hanya pertumbuhan secara jasmani saja, tetapi berbicara semakin dewasa juga di dalam roh semakin kuat. Nah, itu rancangan Tuhan, selalu ada pertumbuhan. Oke, next. Ini pertumbuhan pohon korma ini saya dapat, saya nggak tahu juga ya, tapi ini ada yang mencatat seperti ini. Kalau cara bertanam pohon korma, mungkin ada yang modern sekarang ya, tetapi pada awal-awalnya seperti ini disebutkan. Oh, syukur di sini bisa baca juga. Biji ditaruh di dalam tanah, lalu di atasnya ditindih dengan batu besar. Tujuannya agar biji tersebut tidak diterbangkan badai ya, karena ada badai gurun gitu ya. Batu yang dipakai pun harus cukup besar agar tidak mudah digeser oleh badai. Saat bertunas dan muncul ke kecambahnya, tunasnya itu berbenturan dengan batu di atasnya, maka akarnya akan turun ke bawah mencari sumber air. Nah, di gurun ya, di sana banyak dikembangkan yang ditanam pohon korma ini. Di gurun sulit untuk mendapatkan air. Akar-akar korma ini dapat menembus ke mana-mana. Kemudian saat akarnya sudah bertemu dengan air, maka tunas akan melanjutkan tumbuh ke atas dan memecahkan, menghancurkan batu yang ada di atasnya. Jadi pertama, tunas itu dia harus berakar dulu ke bawah, baru dia mulai tumbuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ke Pak Immanuel ya beberapa waktu yang lalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum pergi misi kan gitu ya, harus diperlengkapi dulu.
Kalau beliau beri contoh Satpol PP sebelum turun ke lapangan harus sudah siaga. Kalau istilahnya polisi itu apa ya? Bukan siaga itu, apa itu ya? Lupa saya. Jadi sudah siap siaga, ada ya istilahnya mereka itu ya. Saya lupa, maaf. Kakak saya yang polisi gitu ya. Jadi mereka siap dulu. Ya kalau nggak siap pergi melayani terus babak belur. Dulu kami begitu ya waktu dulu di kuliah di kampus dari Persekutuan Sion, kemudian pemimpin-pemimpin mendapatkan hati untuk melayani kampus-kampus lain. Kemudian diutuslah beberapa saudara-saudara PA saya waktu itu masih lambat bertumbuh gitu. Jadi saya belum diutus. Nah, diutuslah saudara-saudara PA saya. Ada yang ke YPIE lupa jalan suci apa itu. Ada di situ, ada yang di sini. Beberapa saat kemudian semua balik babak belur semuanya gitu. Ada yang sudah enggak saat teduh, ada yang gini. Babak belur semua kerohaniannya gitu ya. Nah, akhirnya dibina lagi, ditarik dari semua yang utus. Ya kayak gitu, jangankan pergi misi, pergi melayani di kampus lain saja karena nggak siap terus pulang babak belur. Ya, babak belurnya itu ya repot, sudah malas melayani, malas ikut komsel, apa semua. Itu babak belur rohani. Padahal tadi diutus. Nah akhirnya disadari, oh kita harus siapkan mereka betul-betul dapatin hati, bukan hanya sekedar terbeban. Enggak, siapkan mereka betul-betul kuat, baru diutus. Jangan babak belur kayak gitu. Ada juga yang melayani, mempeakan, semangat sekali terus babak belur di studinya, IP-nya jeblok. Aktif melayani tapi IP Nasakom, nasib 1, Rapido 0,1, 0,2 kayak gitu kan ya. Itu pulpennya orang teknik gitu ya. Akhirnya semua anak-anak PA-nya ditarik sama kakek rohaninya gitu ya. Dia PA-kan. Stop dulu, kalian jangan dulu mempeakan gitu ya. Ya. Betul-betul sampai mereka bisa tanggung jawab, studi nggak ditinggalkan, pelayanan dikerjakan, baru diberikan kepercayaan tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu saudaraku, ini kalau ibarat pohon korma tadi dia tertanam berakar kuat, baru dia bertumbuh melayani. Nah ini ibarat seperti itu ya pertumbuhan pohon korma. Oke, next Andre. Yohanes 15 ayat 4-6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar gitu ya. Ayat 5 dikatakan akulah pokok anggur, Yesus Kristus Tuhan pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ya ranting harus tertancap pada pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam hati kita. Kita bisa tinggal dalam Yesus, orang bisa kenal kita. Oh dia ini pengikut Yesus. Dia ini orang Kristen, dia hari Minggu ke gereja gitu. Dia nyanyian rohani. Dan aku tinggal di dalam dia dan Yesus ada di dalam hidup saya dan engkau saudaraku. Tapi Yesus tinggal dalam kita bukan ya kita harus dengarkan apa yang roh Yesus katakan kepada kita. Yesus tinggal dalam kita. Terus Tuhan bilang, ia berbuah banyak. Nah jadi rumusnya berbuah banyak gitu ya. Sederhana, tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Rumusnya berbuah banyak seperti itu. Enggak dijamin misalnya baca Alkitab sampai khatam 9 kali gitu ya. Siapa yang sudah khatam 1 kali di sini baca Alkitab? Atau ada yang sudah khatam sampai seusia umurnya, misalnya saya umur 49, maka 49 kali juga saya baca firman. Saya enggak ya, belum sampai sebanyak itu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ayo anak-anak Tuhan, usahakanlah 1 kali khatam. Khatam istilahnya gitu ya.
Iya, selesai baca Kejadian sampai Wahyu, masa seusia seumur hidup enggak selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu begitu ya. Jangan, orang yang suka novel atau cerita tertentu aja bisa diulang baca-baca, masa Alkitab enggak ya gitu. Ayo baca. Tapi itu bukan jaminan, oh saya sudah 10 kali selesai Kejadian sampai Wahyu. Itu tidak jaminan berbuah banyak. Berbuah banyak rumusnya ini, tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Amin. Gitu ya. Nah, jadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kita berbuah banyak. Tidak ada yang dirancang Tuhan. Kamu begitu aja, kamu apa kalau nggak berbuah itu pamit? Apa istilahnya yang pohon yang nggak berbuah itu? Ada istilahnya gitu ya. Kalau yang dari rumah tahu, ada. Tuhan tidak merancang kita anak-anaknya menjadi ranting yang tidak berbuah. Tuhan rancang untuk kita berbuah banyak. Ya, buahnya beda-beda masing-masing orang gitu ya, sesuai dengan panggilannya dan ketetapan Tuhan. Amin. Nah, ini keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan. Oke, next. Iya. Tertanam dan berbuah. Nah, tertanam dan bertumbuh. Nah, makna tertanam ini satu sisi ya kita mau belajar hari ini jemaat Tuhan. Di Bilangan pasal yang ke-11 ayat 28, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Jadi ada satu kisah di mana percakapan ini terjadi. Cuma saya mengangkat ayat ini untuk memperkenalkan siapa Yosua itu. Yosua yang akhirnya ditunjuk Musa untuk menggantikan dia. Ayo Yosua, saya enggak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kamu yang ditunjuk Tuhan. Sekarang kamu pimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Siapa Yosua ini? Pahlawan. Iya. Tapi siapa ini? Di ayat firman Tuhan Bilangan 11 ayat 28 dikatakan Yosua ini abdinya Musa, pelayannya Musa, pembantunya Musa. Apa tugasnya dia? Ya kalau Musa jalan mungkin dia yang bawain tongkatnya mungkin, atau dia yang mau bawain pakaiannya, dia yang siapin makanannya, apa semua. Pokoknya dia pelayannya Musa. Mungkin banyak kepala-kepala suku yang lain yang hebat-hebat yang tidak ditugasi seperti itu jadi pelayannya Musa. Tetapi Yosua ini ikut kemana Musa pergi. Musa pergi ke Gunung Horeb, Yosua dampingi sampai di titik tertentu bantu. Waktu Musa usianya bertambah tua, mungkin tidak sekuat awal-awalnya, Yosua yang akan bantu karena dia lebih muda, jauh lebih muda dari Yosua. Jadi ya saya kalau baca mungkin banyak pemimpin suku Israel yang tidak disuruh jadi pelayan seperti itu. Tapi Yosua ini nempel kepada Musa dan ya dia pelayan, dia abdi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Yosua yang ditunjuk menggantikan Musa. Ini tertanam namanya. Apa yang Musa dapatkan dari Tuhan. Sekalipun ini pelayan, tapi itu impartasi terus sampai Tuhan Yosua ngerti benar apa yang Tuhan kehendaki bangsa Israel melalui Nabi Musa. Waktu dia ditunjuk lanjutkan, dia jadi ngerti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya tertanam. Jadi ya enggak sekedar hebat-hebatan atau apa. Saya hebat, saya kuat, saya bisa melawan. Tapi kamu tertanam enggak dengan satu visi, dengan satu panggilan. Nah, Yosua seperti itu. Dia pelayan. Enggak ada pangkat, enggak ada jabatan gitu. Pelayan, tapi dia tertanam dengan apa yang dirancang Tuhan melalui Nabi Musa. Next. Terus ini satu Raja-Raja 19 ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini kisah tentang Elia dan Elisa. Jadi Elisa ngekor ke Elia, karena kan Elia cuma, ikut saya. Kan dilihat ya, si Elisa ini lagi membajak ya, pakai 12 ekor lembu kayak gitu ya. Langsung Elia lihat, sini. Dipanggil gitu. Si Elisa lihat, ini Nabi Tuhan. Dipanggil saya mau ikut. Waduh, ya mending kalau dapat ada fasilitas apa om? Enggak jamin, pokoknya ini Nabi Tuhan.
Terus mending kalau dia diajak jadi apa? Ini jadi pelayan. Ya karena dia lebih muda. Ya tukang angkat-angkat, kalau Elia mungkin jalan atau apa dia yang angkatin bajunya. Sama seperti Yosua tadi terhadap Musa. Demikian juga Elisa terhadap Elia. Jadi menjadi abdinya Elia, abdinya Elia, menjadi pelayannya. Ya. Kemudian kita tahu bahwa pada saatnya Elia diangkat oleh Tuhan, kemudian Elisa ini yang meneruskan apa yang menjadi panggilannya Elia, apa yang belum belum sempurna tapi belum selesai Elia menubuatkan, terus Elisa yang menjadi bagian mengerjakannya itu. Ya, jadi saudara-saudariku lihat, ini bukan sekedar hebat-hebatan kayak gitu ya. Oh, saya kuat, saya hebat, saya berhikmat, tapi ada satu yang tertanam, ada satu visi yang mengalir dalam hidupnya. Ini Elisa. Mungkin dia awalnya hanya pelayan, bukan pemimpin, bukan apa, enggak. Tapi dia dia tempel terus pada tuannya ini, ya. Dia tempel tuannya yang punya panggilan. Oke, next. Ini lagi. Nah, ini 1 Timotius pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi kalau surat kitab Timotius, itu adalah surat-surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dia nasihati, Timotius janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dinasihati seperti itu. Sampai akhirnya dituliskan di beberapa ayat di Perjanjian Baru, Timotius dan siapa datang mengunjungi jemaat, dia lagi yang menggantikan perannya, melanjutkan perannya Paulus. Begitu, untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat. Ini anak rohani, anak PA. Jadi ya seolah-olah Timotius ini lemah atau apa, sampai Rasul Paulus harus, ya kalau baca di kitab Timotius harus bicara, kamu jangan minder gini-gini nih, seolah-olah Timotius ini ya lemah fisik lah, lemah mungkin gak pede lah, tetapi dia yang diangkat dan dipakai Tuhan untuk melanjutkan apa yang ditugasi Tuhan, membina jemaat. Ya karena dia yang nempel kepada Rasul Paulus. Itu namanya tertanam, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Next. Ini Lukas pasal yang ke-6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Tuhan Yesus Kristus, banyak murid-murid yang sering ikut dia kalau dia lagi jalan ke sana kemari. Tetapi kemudian dia pilih 12 orang. Nah 12 orang inilah yang selalu mengiring dia. Kalau misalnya Tuhan Yesus bagikan perumpamaan, nanti dia singkapkan perumpamaan itu ke 12 orang ini. Tuhan, kenapa tadi engkau sampaikan perumpamaan? Iya, saya tadi sampaikan ke perumpamaan, mereka gak paham, tetapi kepada kamu saya sampaikan tidak ada dalam bentuk perumpamaan. Tuhan, siapkan mereka. Ini 12 orang yang selalu nempel kepada Tuhan Yesus. Dan ya mereka yang ditetapkan menjadi rasul-rasul. Ya, rasul-rasul awal di Yerusalem, mereka 12 ini kemudian nanti ditambahkan Paulus gitu. Kemudian juga penggantinya Yudas. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, ini yang disebutkan tertanam. Jadi bukan sekedar kamu sudah tertanam di GKD Palangkaraya, sudah sudah terdaftar, sudah dibaptis kan gitu ya, sudah ngasih perpuluhan, terus apa lagi ya, sudah dimuridkan gitu ya. Tetapi apakah engkau mengerjakan apa yang gereja Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan melalui gereja lokal di tempat ini? Itu namanya tertanam. Dapatkan dari pembimbing rohani, oh ini yang sedang dikerjakan. Jadi tertanam bukan sekedar hadir di situ ya saudaraku, tetapi dapat apa yang sedang dikerjakan. Sehati kesehatiannya, sehati dengan apa yang sedang dikerjakan di tempat itu. Amin. Yang di Manjuhan juga yang di rumah masing-masing gitu ya. Itu beberapa makna tertanam. Oke, puji Tuhan. Next. Nah, tertanam ini kalau bentuknya struktur pola pemuritan ya seperti ini kira-kira ya. Walaupun ini simetris sekali. Mungkin ada yang anaknya 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang banyak gitu ya.
Nah, tetapi maksudnya tertanam itu ya ada semua terkoneksi mulai dari atas gitu ya. Mulai dari atas sampai ya minyak urapan mengalir dari janggut ke leher jubah turun ke bawah, ya pengurapan yang dari pemimpin kemudian didapati. Nah, ini bicara tertanam. Jadi bukan sekedar berkomunitas, ya kita punya komunitas pelajar, keluarga, mahasiswa, apalagi karyawan. Komunitas-komunitas ya bukan sekedar berkomunitas, tapi ada apa istilahnya ya, keterkaitan, ada hal yang sedang ditaruhkan di dalam setiap pribadi, di dalam komunitas itu, di dalam perkumpulan itu. Nah ini, jadi ya Bapak Ibu saudaraku, jangan hanya melihat yes heboh komunitas kita, komsel kita heboh gitu ya, bukan heboh ya, komsel kita seperti ini. Iya komsel, tetapi apakah engkau tertanam, engkau dapatin apa yang disampaikan oleh pemimpin, engkau sedang mengerjakan apa yang dipercayakan atau ditaruhkan melalui pembimbing-pembimbing rohani, pemimpin-pemimpin rohani. Ini bukan sekedar berkomunitas ya. Kalau ya next, ini ya. Jadi yang lingkaran merah itu bisa komsel, bisa ada komsel yang paling bawah mungkin itu satu jenis semuanya, atau mungkin ada komsel yang terdiri di situ ada anak rohani, ada cucu rohani gabung di situ. Tapi semuanya terikat menjadi satu, terhubung satu dengan yang lain karena ada visi. Gitu ya. Saya selalu ya kalau saya bagikan kesaksian ya pengalaman di jemaat yang besar dulu ya di Bandung dulu, jemaat yang sudah 1000-an jemaat. Tapi sekalipun 1000 jemaat, apa yang disampaikan penatua itu cepat sekali sampai ke bawah. Cepat sampai. Enggak perlu pakai, kalau sekarang bisa Zoom atau apa, enggak ada dulu. Saya ketemu penatua aja jarang sekali. Paling itu pun melihat di mimbar kalau beliau berkhotbah gitu ya. Bicara mungkin enggak pernah sama penatua. Tapi apa yang dia sampaikan isi hatinya itu cepat sampai ke kami yang dilayani, mau berapa tingkat itu. Karena pemuritan yang jalan, mulai dari penatua sampaikan kepada pemimpin level 1, pemimpin kemudian ke area, ke ketua-ketua persekutuan, lalu ke pembimbing, turun sampai entah itu pokok doa, entah itu apa yang tentang pelayanan atau apapun itu disampaikan. Ya, antara lain termasuk juga mungkin gosip-gosip pelayanan gitu ya. Tapi ya gosip-gosip ya kita skip lah ya, karena bukan itu yang mau diturunkan. Tetapi semua pengajaran, pokok doa ataupun itu cepat sekali ya, karena ada kondisi yang seperti ini. Sehingga tidak ada satupun komunitas yang jalan sendiri. Kalau sudah putus itu liar namanya gitu ya. Sekalipun yuk kita heboh atau apa, tapi kalau engkau tidak terkoneksi dengan apa yang disampaikan arahan dari atas, itu komunitas yang liar. Nah, itu bukan yang sedang kita bangun di saat-saat ini, dan bukan pola yang seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan latih pemuritan ya mulai dari perjanjian lama tadi itu ya, tanamkan visi, tanamkan beban hati supaya ya bahkan Nabi Musa yang dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, Nabi Musa pun tidak sampai karena dia emosi, marah di gunung batu. Akhirnya Tuhan bilang, kamu gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Waduh, Nabi Musa. Padahal itu menjadi tangisan bangsa Israel, kami mau masuk di tanah perjanjian. Nabi Musa yang sudah bertahun-tahun hadapi keluh kesah, omelan bangsa Israel, Nabi Musa sendiri tidak lolos, tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Nah, tetapi bukan berarti panggilannya berhenti, terus lanjut visinya itu ke Joshua. Joshua yang melanjutkan. Nah, jadi ada terus sambung menyambung. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak menjadi jemaat yang tidak terikat dengan visi gereja. Kita tidak menjadi jemaat yang ya sekedar hadir, sekedar apa, jangan gitu ya. Kalau seperti itu namanya kita tidak tertanam. Jadi mari dapatin bersekutu dengan kemurnian hati, kita pasti dapatin apa yang Roh Tuhan mau gitu ya. Baik melalui pembimbing rohani, kalaupun mungkin masih ada hal yang perlu dibenahi dengan pembimbing rohani hari-hari ini, ada cara yang lain. Asalkan kita tahu bahwa
kita mau terus tertanam gitu ya. Ini komunitas, saya mungkin istilah saya ini ya, komunitas dalam struktur gitu. Entah itu cocok atau apa, pokoknya kita berkomunitas tapi tetap ada struktur gitu ya. Enggak boleh ada yang lepas mau jalan sendiri, enggak boleh gitu ya. Hati-hati dengan kelompok-kelompok grup-grup WA hari ini. Bisa bikin komunitas grup WA gitu ya. Saya bikin, kita bikin grup WA yuk, tapi si ini nggak usah dimasukin ya, kok Adi nggak usah dimasukin. Nanti jadi tahu kan ya, oke gak apa-apa, kita juga nggak mau tahu mungkin ya, karena mungkin beda bahasa gitu ya. Di situ main pakai gaya-gaya bahasa anak muda, terus yang tua-tua nggak ngerti kan ya, nanti nggak nyambung kalau mereka ikut misalnya gitu. Tapi ya selalu dengan kemurnian hati ya, jangan itu menjadi alat untuk mengisolir saudara-saudara seiman, jangan ya. Jadi ya perkembangan zaman, dulu nggak ada grup WA, sekarang ada. Jangan bikin komunitas virtual yang liar seperti itu ya. Selalu hati ini jaga, mau engkau tergabung dengan komunitas mana pun. Kalau Andre dia tergabung dengan komunitas WA di kampusnya gitu ya, engkau tergabung, tapi ya taruhkan perkara ini, komunitas dalam struktur, kita tertanam di dalam rumah Tuhan gitu ya, sehingga tidak ada yang berjalan sendiri ya, semuanya bergerak dalam satu kesatuan. Amin. Ya, next. Ya, tadi ini beberapa contoh gitu ya. Siapa itu? Musa dan Yosua, Paulus dan Timotius, Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi rencana Tuhan di dalam pemuritan itu, supaya murid-murid itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah sempat dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus dibatasi usianya di bumi ini 33 tahun gitu ya. Dibatasi usianya. Nah, banyak perkara besar yang kalau memang dipanjangkan usianya gitu oleh Bapa Surgawi yang Tuhan bisa kerjakan. Mungkin belum kelihatan yang terbang gitu ya, baru jalan di atas air. Tapi Tuhan bilang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua aja, saya berharap anak saya Andre itu lebih banyak dari sisi saya, lebih berhasil, lebih sukses daripada saya. Nggak ada yang orang tua misalnya saya berharap, Andre kamu jangan lebih sukses dari papa ya. Nggak ada kah orang tua yang kayak gitu? Nggak ada. Semua pasti, aduh saya, iyalah udah papa ini sudah mentok sampai di sini. Tapi kamu, ayo. Wah, itu orang tua kita. Tuhan Yesus punya rancangan yang, ya inilah yang ditaruhkan kenapa harus ada komunitas dalam struktur tadi itu. Bukan sekedar kelanjutan supaya nanti berkelanjutan ya setelah Komsel ini, enggak, tetapi karena ada pertumbuhan yang harus terjadi, ada perkara-perkara besar yang akan dipercayakan kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau Tuhan katakan begini, artinya apa yang mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan besar, tanda-tanda besar yang dulu pernah terjadi yang kita baca, itu sangat bukan hal yang mustahil untuk terjadi, bahkan lebih dahsyat lagi di hari-hari ini. Amin. Ya, satu perkara, jaga kemurnian hati supaya iman tidak kandas gitu ya. Baca firman Tuhan, dengar firman Kristus, muncul iman. Karena murni hati, iman gak kandas. Ya, jadi ya Bapak Ibu, Saudara, kasih Tuhan, ini rancangan Tuhan gitu ya. Jadi kalau hanya kumpul-kumpul, nggak ada rencana untuk orang-orang yang ditemani ini menjadi lebih besar, ya arisan juga gitu, arisan, kumpul-kumpul gitu ya. Tapi ya pemuritan itu tujuannya supaya ada perkara-perkara yang lebih besar yang dikerjakan oleh generasi-generasi berikutnya. Next. Nah ini salah satu contoh ya, Elia dengan Elisa di 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dicatat seperti ini firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak
aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Di Alkitab terjemahan LAI disebut 2 bagian. Kalau baca di King James Version dia bilang double portion. Maknanya sangat berbeda gitu ya. Kalau kita baca 2 bagian, saya bisa memahaminya seperti ini. Kira-kira rohnya Elia itu 10, terus Elisa saya minta 2 bagian. Jadi kalau Elia mampu bikin mujizat yang seperti ini, ya hanya 1/5, 2 bagian aja saya dapatin. Tapi kalau di King James Version, terjemahan bahasa Inggris, ditulis double portion, porsi ganda. Apa yang roh yang keperkasaan roh yang kau miliki, saya dapat porsi ganda. Dan waktu Elia sudah berangkat, terus memang kenyataan bahwa tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib yang dikerjakan Elisa itu 2 kali lebih dahsyat secara jumlah, secara kualitas dibandingkan apa yang Elia sudah kerjakan. Itu betul-betul double portion. Ya. Ini makna dari tertanam bertumbuh. Ya, jadi gurunya mengajarkan ya firman Tuhan Yesus bilang seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang kulakukan. Artinya ya bukan ayat itu bertentangan, enggak. Ya Tuhan Yesus bilang seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Kalau Tuhan Yesus pernah mengalami siksaan seperti itu, enggak ada dari kita yang akan mengalami sampai seperti itu. Sudah selesai. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Ya, enggak ada guru yang bilang anak-anak jangan lebih pandai dari bapak ya, enggak ada ya, bukan begitu pasti maknanya gitu ya. Tetapi jadi Tuhan inginkan kita mengerjakan yang lebih dahsyat lagi untuk orang-orang yang kita layani. Itulah tertanam, itulah pemuritan, itulah bertumbuh. Jadi sekali lagi bukan sekedar komunitas, bukan sekedar komsel, bukan sekedar kumpul-kumpul, tetapi ada satu yang diteruskan. Amin. Next. Iya, jadi bertumbuh antara lain ada pemulihan di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Ya terutama mungkin jemaat, ada yang baru mungkin ya yang bergabung di dalam gereja Tuhan tempat ini, jika engkau mengalami baca Alkitab paksa-paksa kok nggak masuk-masuk, nggak niat atau apa, sudah jungkir balik, paksa mau berdoa juga malas kayak gitu, ayo sampaikan ke pembimbing rohani, sampaikan ke koordinator atau apa, mungkin ada hal khusus yang engkau harus dilayani terkait mungkin masa lalu, ada trauma atau mungkin ada ikatan-ikatan. Nah di dalam pertumbuhan ini namanya pemulihan gitu ya, baik itu pemulihan gambar diri. Ya saya dengar sih firman Tuhan bahwa saya ini sudah diperbaharui dengan Tuhan, tapi kok saya masih minder atau apa gitu ya. Ayo mari dicek ya. Nah mungkin pernah trauma kah, mengalami dipermalukan, dibully atau apa waktu masa kecil dulu. Ini namanya pemulihan ya. Kalau ada yang merasa seperti itu, ya jangan diam-diam gitu ya. Biasanya kita bikin acara sesi pemulihan, kelepasan gitu ya. Yang diam-diam laporkan gitu ya. Ada hamba Tuhan yang dia pergi menginjili di satu daerah, kemudian dia kunjungan ke salah satu situs wisata bentuk gua gitu. Guanya pendek gitu ya, terus dia kalau semua orang yang masuk harus tunduk masuk ke dalam, setelah itu keluar. Pulang dari wisata itu dia mengalami ya gangguan rohani gitu ya, susah berdoa. Akhirnya dia dikonseling. Emang sejak kapan? Ya rasanya sejak saya pulang liburan gitu. Padahal di liburan saya nggak bikin apa-apa ya, istilah bikin dosa atau apa gitu ya. Di liburan ngapain aja, saya masuk ke kunjungan ke gua ini kan gitu ya. Akhirnya diselidiki lah gua itu ya, ternyata di mulut gua itu ada patung di atasnya gitu. Sehingga semua orang yang mau masuk tadi tunduk, itu gerakan penyembahan. Mana ada pendeta hamba Tuhan yang mau menyembah patung, tapi ya pengalaman ini terjadi. Akhirnya hamba Tuhan itu dilayani kelepasan. Setelah itu beres perkara rohani. Ya nggak ada dari kita yang niat seperti itu ya. Kalau saya di Bandung hanya ya mungkin yang pernah dengar cerita masuk ke kamarnya saudara PA, terus dia gantung
gantungan-gantungan yang dari apa ya hiasan-hiasan adat dari suku tertentu gitu kan. Setiap saya masuk kena kepala saya terus saya apa sih megang-megang kepala saya bertengkar sama bambu-bambu gitu ya. Dalam hati, kamu tuh gila, masa kamu marahin bambu kan gitu ya. Tapi di hati saya nggak damai sejahtera gitu ya. Tapi saya nggak bisa jelasin kan ya. Saudara PA saya itu biasa aja dia gantung di kamarnya. Sampai suatu saat ada saudari yang lebih peka dalam perkara itu. Dia mau kunjungan, dia lihat, kenapa ini digantung di pintu? Saya penasaran, saya juga mau tahu kenapa saya selalu mau marah kalau kena sama bambu-bambu itu. Loh emang kenapa Kak? Itu kan hiasan dari suku kita. Sini, baru terang. Lihat, ini giginya, ini mayat, ini baru kita lihat. Astaga, gitu. Turunkan ini. Gitu. Ini kakak yang lebih peka ya. Dia jangan tersentuh, dia baru lihat aja dia sudah. Gitu. Ya ada kepekaan-kepekaan yang seperti itu saudaraku. Nah kita nggak sadar, tetapi ya itu namanya ada karunia-karunia, kita saling melengkapi untuk pertumbuhan jemaat. Pemulihan ya, jadi saudara-saudaraku, adik-adik, kalau ada hal-hal yang kok saya sudah berusaha untuk baca firman, berdoa atau apa, masih ini, ayo konseling, jangan diam-diam. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang mungkin nanti ayo jadi WL, jadi main musik gitu kan. Jadi apa ya, bukan ya, pokoknya didorong lah semua talentanya, ya termasuk untuk bagi berkat. Sayangnya kita belum memanfaatkan space untuk bagi berkat ya. Next time nanti saya akan minta tugasin, entah misalnya minggu depan keluarga siapa yang harus bagi berkat atau siapa nanti. Kayak dulu kan Pak Robert sudah ditodong ya, Pak Robert bagi berkat. Nah sayang saya lupa melanjutkan ya. Nanti giliran Bapak Met nanti nyanyi kah dari rumah sama istri dan anak gitu ya. Mungkin nanti dari yang mahasiswa atau yang pelajar, nah gitu ya. Ayo dilatih gitu ya. Kemudian menajamkan karunia-karunia. Ya saat kita bersekutu begitu ya, maka karunia-karunia yang ada ditaruhkan Tuhan pasti ada karunia, amin, untuk membangun jemaat gitu ya. Nah itu karunia-karunia itu ditajamkan di situ ya. Ya salah satu tandanya karunia itu ya Tuhan sendiri yang akan membawa kita untuk ditajamkan karunia-karunia itu. Ada satu seorang pemuda lah ya, dulu saya sama-sama di Bandung. Dia kalau papahnya itu kita kenal, orang sebandung itu kenal, pengusir setan. Saya lupa Pak Andreas Samudra atau siapa gitu ya. Gitu. Nah ada saya kenalan dengan anaknya. Anaknya itu cerita aneh-aneh gitu kan ya. Dia bilang ternyata karunia yang dari bapaknya itu, ya mungkin karena dia sering bantu bapaknya, terus bekerja juga dalam hidupnya. Ya dia nggak sadari, cuman misalnya dia keluar rumah, terus ditelepon, Kak datang ke sini, kenapa? Datang aja, datang situ ada orang yang lagi kerasukan, terus dia layani. Nanti baru pulang sini, terus ada yang gini, ada yang loh, kok satu hari dia bisa hadapi 3 atau 4 perkara-perkara itu ditajamkan Tuhan. Jadi nggak perlu ngakui, oh saya ini karunia ini kan, atau nanti orang yang sadari loh, kamu kok sehari bisa ketemu hal itu ditajamkan saudaraku. Kalau engkau punya karunia menasihati, dulu ada saudara PA saya, karunia menasihati. Semua orang datang ke dia, saya bilang aja semua ya. Mau yang pria, mau yang wanita, mau yang muda, yang tua, abang-abang, datang ke dia sharing. Saya punya masalah gini, masalah teman hidup kah, masalah kuliah kah, masalah orang tua kah, apa semua. Cerita, curhat ke dia kan gitu ya. Terus ya dia nggak juga yang hebat-hebat sekali nasihatnya, tapi dia orang datang ke dia untuk curhat. Dalam hati saya bilang, kenapa nggak datang ke saya? Kenapa? Saya kan juga bisa menasihati gitu kan. Nah, dia ditajamkan karunianya. Nah, jadi ya begitu ya. Ada karunia-karunia untuk apa? Untuk membangun jemaat gitu. Kemudian meningkatkan kapasitas ya, seperti tadi itu Elia melatih Elisa supaya ada peningkatan kapasitas gitu ya. Kemudian dilatih untuk bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari sama-sama kita ini mental bertanggung jawab ini sangat diperlukan ya.
Ya karena kalau sudah bicara bertanggung jawab, maka dia seseorang akan mengorbankan perkara-perkara pribadinya untuk dia bisa melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Entah itu tidurnya kah, entah itu makannya kah, bahkan mungkin itu uangnya kah, mungkin itu waktunya kah, dia akan korbankan itu untuk dia bisa kerjakan tanggung jawab yang dipercayakan. Saya dan engkau, ya mari ya kita dibentuk, diproses dalam hal-hal yang seperti ini, bertumbuh terus gitu ya. Ya makanya perlu ada yang mengawasi gitu ya. Kenapa kamu nggak ngerjakan tanggung jawabmu? Penatua Bang Robinson Saragih, beliau dikenal gitu ya, pemarah gitu ya. Nah tapi dia bilang, saya paling marah kalau orang tidak mengerjakan tanggung jawabnya, gitu. Itu aja dia bilang. Ya saya kalau ngomong sama dia, beliau tuh cenderung mana marahnya abang ini kan ya. Kalau kita yang dulu ya jemaat nggak pernah marah, baik kok abang itu. Yang kena marah itu ya diaken, gitu ya. Pemimpin pelayanan. Ya karena mereka pegang tanggung jawab. Ya kalau misalnya itu marah itu beliau itu. Ya enak nggak dimarahin? Ya enggak, terus nggak mau pegang tanggung jawab. Nah ini pertumbuhan. Ya kita akan dipercayakan tanggung jawab gitu ya. Mungkin model saya gak tahu enak atau nggak enak ya. Saya kan nggak jarang marah gitu ya, tapi menjebak, nggak dimarahin orang jadi tidak bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalnya ada pemimpin yang lain yang sering marah, jangan-jangan itu lebih cocok mungkin ya, supaya kita mengerjakan tanggung jawab. Kemudian menjadi teladan, salah satu bagian yang tidak mudah menjadi teladan. Saya ngomong khotbah ini enak ngajar gitu ya. Tapi ada satu sisi saya juga harus jadi teladan gitu. Ya, semua kita ya menjadi teladan untuk apa? Ya untuk generasi yang ada di bawah. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak gitu ya. Saudara-saudaraku yang melayani di kampus, mahasiswa, di pelajar, engkau harus jadi teladan bagi orang-orang yang baru, mahasiswa-mahasiswa baru. Mau tidak mau, nggak bisa menolak perkara ini. Kemudian impartasi visi. Ya semua tadi itu ya, Yosua nempel ke dia, tugas Yosua itu cuma nemani Musa waktu Musa menasihati bangsa Israel, pemimpin-pemimpin, dia cuma dengarin. Mungkin kalau sekarang nyiapin peralatannya gitu, nyiapin videonya apa semua gitu kan ya, tugasnya. Tapi apa yang disampaikan Musa itu dia dengar, tidak ada yang dia lewatin. Itu impartasi. Sampai akhirnya Tuhan tunjuk Yosua untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas Musa. Jadi impartasi visi. Kemudian diutus. Jadi ya ini namanya tertanam dan bertumbuh. Tujuannya kita dipersiapkan untuk menjadi pemurid-pemurid. Diutus amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Amin. Bukan kayak arisan gitu ya, silakan sudah dapat menang, silakan bagi-bagi nanti minggu depan, bulan depan kita kumpul lagi ya, nggak ada tujuan gitu ya. Tapi ini ada proses jadi komunitas yang terstruktur. Oke, next. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap kita dapatin ada benang merah ya, untuk adik-adik yang mungkin jemaat yang baru bergabung beberapa bulan bersama-sama di kita tempat ini di GKD Palangkaraya, ini jadi tahu gitu ya, entah itu di pelajar kah, di mahasiswa atau mungkin di keluarga gitu, bahwa kita tidak sekedar berkomunitas, tapi ada yang dipercayakan Tuhan terhadap setiap gereja lokal termasuk kita, dan itu harus kita dapatkan semuanya. Nah, satu pola yang Tuhan Yesus ajarkan ya pemuritan, jadikan semua bangsa murid. Berdoa untuk kita di tempat ini, untuk kita kembali disegarkan untuk mengerjakan pemuritan ini ya gitu ya, dengan lebih baik lagi. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang mengenali setiap hati kami ya Tuhan. Dan Bapak tidak ada yang Engkau biarkan dari antara kami untuk terlepas dari bangunan yang rapih tersusun ini ya Tuhan. Engkau sudah menyiapkan bagi kami satu posisi yang khusus Tuhan di dalam tubuh Kristus ini ya Tuhan.
Dan ya Bapa di surga, kami sudah terhisap di dalam kesatuan keluarga Tuhan, juga di rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan pimpin kami Tuhan, untuk kami bertumbuh di sana, untuk kami tertanam di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu pada siang hari ini yang membersihkan kami, sehingga semua perkara-perkara, konsep-konsep yang salah itu dibersihkan dari hati kami, dari pikiran kami. Dan kami mau bersehati, bersepakat Tuhan, bahwa Tuhan kami saling terhubung, saling terikat satu dengan yang lain Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa pengurapan Tuhan, lebih-lebih lagi Engkau nyatakan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam tubuh Kristus tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ke Papa Matt dulu ya. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita mau memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami hari hari. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya lepas hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati pertumbuhan kami menjadi berkat, menjadi teladan untuk orang-orang di sekeliling kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami mau memberi persembahan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan atas kami. Tuhan memberkati pekerjaan usaha kami, Tuhan memberkati tangan-tangan kami, untuk kami boleh meraih berkat-berkat daripada Tuhan. Dan hari ini kami mau memberi Tuhan dengan sukacita, karena sungguh segala kebaikan Tuhan itu luar biasa atas hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang melimpah-limpahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat terbaik, kekuatan, kesehatan Tuhan, berkat keuangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang dipuja, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau dengar pengumuman, Bang Rey. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan, beberapa warta pada saat ini terus dukung untuk saudara kita Yason Wanimbo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pambelum. Sudah ini hari keempat ya, karena malaria dan juga dirawat pneumonia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita terus dukung dalam doa. Kondisi saat ini, kalau menurut para perawat di sana, dokter, itu diperlukan ada 3 ampul ya paling enggak transfusi darah golongan A+,
untuk saudara kita ini. 1 ampul sudah masuk. Nah, masih menunggu lagi ya, kalau kabar tadi pagi dari saudari Dewi masih belum dapat ya yang kedua ataupun yang ketiga. Diumumkan kepada jemaat jika di antara kita ada yang memang pas A+ gitu ya, jadi A resus positif gitu, bisa ya, atau saya tahunya hanya golongan darah A, coba aja katanya gitu ya ke PMI, nanti diperiksa apakah positif atau negatif. Saya juga agak lucu ya, kata Dokter Oni kan, kata Dokter Oni ya sebagian besar orang Indonesia itu A+ katanya gitu ya. Cuman dari suku apa gitu yang A- gitu kan. Sudah ada bukan riset mungkin ya, temuan kayak gitu ya. Jadi kira-kira mungkin banyak yang A+ gitu ya. Nah, tapi ya ada juga saudari yang sudah sudah ke PMI tapi ya HB rendah, tekanan. Jadi ya tetap kita dukung doa untuk saudara kita Yeson ya. Di dalam beberapa 1 minggu kemarin ini banyak kabar di antara kita yang terpapar sakit gitu ya. Pak Beri Bu Hatta luar biasa juga beberapa hari. Ada saudara Akius juga, ya termasuk keluarga kita ya, orang tua dari Papa Matt juga akan gitu ya. Oleh karena itu ya mari terus jaga kondisi ya, kesehatan ya. Bapak Ibu saudara-saudari, makanan, stamina gitu ya, istirahat cukup gitu, dan ya hati yang gembira adalah obat gitu ya. Tetap jaga sukacita, saling mendoakan satu dengan yang lain itu ya. Hari ini seharusnya jadwal untuk keluarga Papa Ricci untuk kunjungan pelayanan ke Bukit Lumut, tetapi berhubung kondisi di Bukit Rawi itu tidak memungkinkan. Ada teman yang kirim video tadi pagi, sudah nggak ada lagi mobil yang lewat gitu ya, hanya ada kelotok gitu ya. Jadi kemarin Papa Ricci izin tidak naik ke sana hari ini. Saya nggak tahu apa ada nggak tapi kemarin izin ya. Memang saya bilang iya, kondisinya tidak memungkinkan gitu ya. Yang penting dikomunikasikan ke jemaat di sana di Bukit Lumut ya, kita dukung doa. Ya, mungkin itu ya beberapa pengumuman. Ada yang lain yang saya terlewat? Ada yang lain Kodi? Yang saya terlewat. Melin, ada yang terlain Siska? Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita boleh bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Di kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Karabasera ataupun nasi memurabasena ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami memuji
ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Barato ko nama shekira pakakakarala nama tokina kia kakarala namu. Lura barabato ko paseki nama kia kakarala nama santa. Kirala na to koraba shekira pakura kakarala namu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabalana to koraba shekira kia karala namu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang maha kudus ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan. Engkau menetapkan dan tidak ada yang dapat gagal ya Tuhan. Engkau pemenang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau yang mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang yang lain Tuhan. Tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan yang berlaku bagi kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Untuk itu kami selalu punya alasan untuk bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan. Apapun kondisi yang sedang terjadi Tuhan dalam kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, di sekeliling kami Tuhan. Kami selalu punya alasan untuk bersyukur. Oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Oleh karena pilihan dan panggilan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, Tuhan yang terus membawa kami dalam pertumbuhan, dalam kedewasaan ya Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami di dunia ini Tuhan. Tapi sungguh kami mau dengar-dengaran Tuhan akan roh Tuhan yang memimpin gereja-Mu hari-hari ini. Yang membawa kami dalam pertumbuhan demi pertumbuhan sesuai dengan rancangan-Mu itu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan rohani, percepatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mengalami kemandekan dalam nama Tuhan Yesus. Semua perkara-perkara yang mau mengikat saudara-saudari kami dalam bentuk apapun demi nama Tuhan Yesus Kristus, Ku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Anugerah-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau menempatkan kami ada di sekolah kami, di tengah-tengah pergaulan teman-teman kami di kampus Tuhan, di lingkungan pekerjaan kami Tuhan, di lingkungan usaha kami Tuhan, dengan para pelanggan kami Tuhan, di lingkungan tetangga-tetangga kami ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan. Bapa, di sana kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan yang taruhkan keberanian di hati kami Tuhan untuk kami memberitakan kabar baik itu bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan yang pakai dan gerakan kami untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Pembela-pembela Tuhan bagi keluarga kami, keluarga besar kami, bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, bagi tetangga-tetangga, bagi orang-orang di kantor kami, di kampus, di sekolah kami Tuhan, di sekeliling kami Tuhan, bahkan orang-orang yang jauh sekalipun yang Tuhan taruhkan di hati kami. Kami mau menjadi imam-imam yang bersyafaat Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus gereja-Mu di tempat ini Tuhan, bagian dari tubuh Kristus. Engkau punya rancangan Tuhan untuk mendirikan jemaat ini di kota Palangkaraya Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan supaya sungguh kami mendapati isi hati Tuhan, semua kami Tuhan, dan kami dengan antusias mengerjakannya dalam satu kesehatian ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa mendukung saudara-saudara kami, mendukung keluarga Koadi Tuhan, bersama dengan tim yang sedang melayani Tuhan di Kasongan, di Katingan. Bapa di sorga, perlindungan dan kekuatan yang hikmat yang daripada Tuhan berlimpah-limpah, Tuhan curahkan Tuhan, mengalir mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di setiap posisi-posisi kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Immanuel Tuhan, yang melayani Tuhan di Bukit Lumut Tuhan. Engkau yang kuatkan, Engkau yang teguhkan panggilan-Mu Tuhan. Engkau yang teguhkan Tuhan setiap hal yang Tuhan taruhkan. Percayakan melalui keluarga rumah tangga ini Tuhan. Engkau yang cukupkan segala yang diperlukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang ada di Bukit Lumut. Pertumbuhan yang dari Bapa Surgawi itu yang berlaku bagi mereka Tuhan. Keluarga demi keluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Heru di sana ya Tuhan, Ibu Mama Heru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Vero Tuhan. Pulihkan Tuhan, kami rindu bersama-sama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Bucu, juga keluarga-keluarga yang lain Tuhan, teguhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saudara kami Pak Budi yang melayani Tuhan di Laman Baru. Tuhan yang teguhkan saudara-saudara kami di sana, pekerja-pekerja Tuhan. Ada satu kesehatian, kerendahan hati, mereka boleh menerima setiap panggilan yang Tuhan pekerjakan di dalam mereka ya Tuhan. Pakai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa perlindungan yang daripada Tuhan yang menutup bungkus keluar ke jemaat ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau memecah belah, yang mau mengganggu, mengintimidasi dalam bentuk apapun yang membuat mereka lalai. Demi nama Tuhan Yesus semua tipu muslihat setan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, Tuhan yang datangkan, turunkan hikmat Tuhan bagi semua saudara-saudara kami pekerja-pekerja di sana Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat daripada Allah Bapa kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Kita mau angkat tangan-tangan kita mau terima berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap penempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, baik di tengah-tengah usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mengutus kami menjadi saksi Kristus. Engkau mengutus kami Tuhan untuk menyatakan kerajaan Kristus. Kami percaya Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu mari mengalir semua berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan taruhkan bagi kami, tetapkan mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memenuhi setiap lumbung-lumbung dalam pekerjaan, dalam usaha rumah tangga, dalam pelayanan, dalam studi kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami Yeson ya Tuhan. Bapak, jika dalam hari-hari ini dia membutuhkan donor darah plus ya Tuhan, Bapak kami berdoa mari Tuhan sendiri dengan caramu yang menyediakannya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa saudara kami ini mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, HB-nya normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang singkirkan semua kekhawatiran baik atas saudara kami maupun juga keluarganya Tuhan yang ada di Papua Tuhan. Biar kasih, damai sejahtera, sukacita Tuhan itu yang sungguh memenuhi Tuhan semua kami juga jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami, adik-adik kami, mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Mari pertolongan yang daripada Tuhan itu juga nyata bagi mereka ya Bapa di surga. Mereka boleh menyelesaikan Tuhan studi mereka Tuhan tepat dalam waktumu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom yang di Manjuhan, yang di rumah. Shalom, silakan boleh saling tegur sapa satu dengan yang lain. Nah, ada Pak Rici kan? Tadi saya lihat ada yang kirim posting video Pak Rici. Enggak ada lagi